Form 1 berfungsi sebagai halaman login utama. Pada fungsi Form 1, program mengatur judul form, menyembunyikan animasi loading, dan mengamankan input password dengan karakter bintang. Fungsi button login digunakan untuk mengambil email dan password, melakukan validasi jika data kosong, serta mencocokkan data login dengan akun yang tersimpan. Jika login berhasil, sistem menyimpan data login dan menampilkan animasi loading menggunakan timer. Sedangkan jika gagal, akan muncul pesan kesalahan. Form 2 adalah halaman registrasi akun pengguna. Di form ini, user dapat membuat akun baru dengan memasukkan email dan password. Saat form dibuka, judul halaman diatur menjadi registration dan password otomatis disembunyikan menggunakan tanda bintang agar lebih aman. Ketika tombol save ditekan, email dan password yang dimasukkan user akan disimpan ke dalam modul, sehingga nantinya bisa digunakan untuk login di halaman utama. Form ini juga menyediakan tombol back untuk kembali ke halaman login jika user ingin membatalkan proses pendaftaran. Oke, selanjutnya di sini merupakan tampilan main menu yang berada pada Form 3. Form 3 ini berfungsi sebagai halaman utama yang menghubungkan pengguna ke seluruh fitur inti dalam aplikasi. Pada Form 3 ini, terdapat 3 menu utama yang akan ditampilkan di next form, yaitu seperti input, prediction calendar, and education. Yang pertama itu menu input yang digunakan untuk menuju form pengisian data. Menu prediction calendar digunakan untuk melihat kalender prediksi. Lalu, terakhir ada menu education yang digunakan untuk menampilkan informasi atau materi edukasi kepada pengguna. Dengan begitu, desain Form 3 ini dibuat sederhana dan user-friendly agar memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi antar menu. Selain itu, tersedia juga button next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, seperti ke Form 4. Lalu, jika ingin kembali ke form sebelumnya, di bawah kiri disediakan tool yang merupakan picture box berbentuk arah panah yang bisa diklik memakai picture box klik pada kode. Setelah button next tadi diklik, pada form 4 ini, form ini berfungsi sebagai menu input kalender menstruasi yang dimana pertama, pengguna mengisi tanggal mulai menstruasi pada kolom menstrual start date. Lalu, pengguna memasukkan lama menstruasi pada satuan hari pada kolom menstrual length atau days. Setelah itu, pengguna dapat memilih catatan atau keluhan pada bagian notes sesuai dengan kondisi yang dialami. Kemudian, jika pengguna menekan button reset, maka seluruh data input akan terhapus dan form akan kembali ke kondisi awal. Selanjutnya, pada form 4 juga terdapat button edukasi. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan berpindah ke form 6, yaitu halaman self-care reminder atau edukasi. Terakhir, jika pengguna menekan tombol save, maka data yang telah diinput akan disimpan ke dalam sistem untuk digunakan pada proses berikutnya pada modul koneksi dan Form 8, database. Form 5 digunakan sebagai halaman kalender prediksi siklus. Form ini menerima data dari form sebelumnya, yaitu tanggal mulai siklus, lama haid, dan catatan pengguna. Saat form 5 dibuka, sistem mengatur judul form menjadi kalender prediction dan menentukan bulan awal berdasarkan tanggal mulai siklus yang dimasukkan pengguna. Setelah itu, sistem membangun tampilan kalender dengan membuat label-label tanggal di dalam tabel kalender. Baris pertama digunakan sebagai header hari, minggu, sampai Sabtu, sedangkan baris berikutnya diisi dengan tanggal sesuai bulan yang sedang ditampilkan. Ketika kalender dimuat, sistem menghitung posisi hari pertama dan jumlah hari dalam bulan tersebut. Selanjutnya, sistem melakukan perhitungan prediksi siklus secara berulang berdasarkan tanggal mulai dan panjang siklus. Warna biru ditandai sebelum haid, seperti munculnya keputihan. Lalu, hari haid ditandai dengan warna pink dan hari pertama haid ditandai dengan warna merah agar mudah dikenali oleh pengguna. Form ini juga menyediakan tombol next dan previous untuk berpindah ke bulan berikutnya atau sebelumnya. Tombol back digunakan untuk kembali ke form sebelumnya. Pada form 1 ada picture yang menunjukkan untuk login admin dan itu posisinya ada di kanan atas.
Form 7 digunakan sebagai halaman login khusus admin. Saat form dibuka, sistem mengatur judul form menjadi admin login dan menyamarkan input password dengan tanda bintang agar lebih aman. Selanjutnya, admin memasukkan username dan password, lalu menekan tombol login. Jika login berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa login berhasil dan mengarahkan admin ke form 8. Jika data salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Ketika login admin berhasil, kita akan masuk pada form 8. Form 8 ini berfungsi sebagai halaman admin untuk melihat riwayat data menstruasi semua pengguna. Semua data yang muncul di tabel pada form 8 berasal dari modul koneksi, di mana akan menampilkan data di data grid view. Saat form 8 dibuka, program mengambil semua data menstruasi yang sudah disimpan di modul koneksi, berupa email user, waktu login, tanggal, dan catatan atau notes. Intinya, form 8 hanya menampilkan ulang seluruh data yang sudah disimpan sebelumnya di modul koneksi. Lalu ada juga picture trash, di mana icon ini, saat admin klik icon trash ini, semua data menstruasi di modul koneksi akan terhapus. Tabel di form 8 juga dikosongkan dan akan muncul pesan data berhasil dihapus. Form 8 tidak menyimpan datanya sendiri. Semua data aslinya ada di modul koneksi dan form 8 hanya mengambilnya. Ada tombol back to menu, kembali ke menu utama admin, kemudian ada exit untuk menutup aplikasi atau kembali ke login admin. Cara kerja modul 1. Pada modul 1 ini adalah modul yang paling sederhana. Fungsi khususnya untuk menyimpan data login admin. Save user, tempat menyimpan user admin. Kemudian save pass, tempat menyimpan password admin. Cara kerjanya, saat aplikasi berjalan, nilai save user dan save pass masih kosong. Saat kita set admin manual di form login, seperti email dan password, nilai itu disimpan sementara di save user dan save pass. Ketika user menekan tombol login, form akan membandingkan input user, apakah email itu save user, apakah password save pass. Kalau cocok, login berhasil. Ini adalah modul koneksi, di mana modul ini menyimpan data akun user. Jadi saat user mendaftar, email dan password disimpan di modul koneksi dan digunakan lagi saat user akan login. Kemudian menyimpan riwayat login. Nah, setiap user berhasil login, email dan waktu login akan dicatat. Sistem juga menyimpan email login terakhir agar data berikutnya otomatis terkait user itu. Kemudian menyimpan data menstruasi. Saat user mengisi data menstruasi seperti tanggal haid, lama haid, dan note, modul koneksi akan menyimpan semuanya. Data otomatis diberi tanda email user yang login dan waktu pencatatan. Yang terakhir digunakan oleh form 8. Form 8 hanya menampilkan data yang disimpan pada modul koneksi, tidak mengubah atau mengelola data, hanya menampilkan.